One, two, and action. Oke, terima kasih. Video kali ini saya persembahkan untuk Bapak Mujahidin. Nah, untuk mata kuliah e-bisnis yang ada di kampus MMT ITS. Terima kasih ya Bapak sudah memberi saya kesempatan. Meskipun saya terlambat, insya Allah video kami bisa bermanfaat untuk adik-adik tingkat selanjutnya. Oke, kelompok kami akan bahas Chapter 8 Digital Marketing. Apa sih digital marketing itu? Ini akan dibahas oleh kelompok 8, yaitu yang pertama Bu Risma Petrus, yang kedua yaitu Ayu Kusuma, bukan Kusuma ya, tapi Kuswama. Oke, yang ketiga yaitu Ibu Rosyana Duyunita, saya sendiri. Yang ketiga yaitu Mbak Zahra Nur Karimah. Dan yang paling ganteng sendiri di kelompok saya yaitu Pak Fahrianur, Ahmad Fahrianur Rosyidi. Nah, di sini kelompok kami juga punya visi dan misi loh. Yang visi misinya apa? Apapun yang kamu lakukan dengan sebaik mungkin. Oke? Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dari manajemen. Yang ada tiga masalah yang akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengintegrasikan pendekatan pemasaran tradisional dengan pemasaran digital. Yang kedua yaitu bagaimana kita dapat menggunakan komunikasi elektronik untuk membedakan produk dan layanan dari pemasaran digital dan pemasaran tradisional ini. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana kita mendefinisikan kembali bauran pemasaran dan komunikasi untuk memasukkan media baru. Oke, ini ada 3 masalah yang harus dihadapi oleh manajemen pemasaran ya untuk orang-orang yang berdagang. Nah, di sini pemasaran digital sendiri memiliki definisi pemasaran yang dilansir atau yang disebutkan oleh Institute of Marketing. Di situ ada linknya www.cim.co.uk. Adalah pemasaran merupakan proses manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan dan profitabilitasnya. Di sini juga ada yang nanti kita akan bahas yaitu alat e-marketing mana yang dapat membantu dari pemasaran ini, dan yang selanjutnya yaitu web, email, database, nirkabel, dan TV digital. Kita nanti akan bahas satu persatu sampai fix. Oke, lanjut. Di sini ada proses operasional pemasaran digital. Nah, proses operasi ini dia memiliki beberapa bagian, yaitu ada 3. Yang pertama akuisisi, yang kedua yaitu proses dari akuisisi, yang selanjutnya yaitu retensi dan pertumbuhan. Nah, akuisisi sendiri ini akan saya jelaskan macam-macam dari akuisisi, yaitu search engine optimization. Nah, ini ada SEO, namanya yang dikenal dengan nama SEO, search engine optimization. Jadi mana saja yang bisa menjadi nomor 1 di keyword dari Google atau YouTube dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pay per click search. Nah, yang ketiga yaitu affiliates. Yang keempat yaitu online atau sponsorship. Yang selanjutnya yaitu email marketing. Dia akan dibahas satu persatu ya. Yang selanjutnya online PR dan offline campaign. Nah, ini nanti akan dibedakan masing-masing jenisnya. Yang selanjutnya yaitu proses dari acquisition operation. Di sini ada pengembangan proposisi, terus menciptakan konten, manajemen isi, merchandising, usabilitas dari situs dan aksesibilitas. Yang selanjutnya yaitu perancangan dan pengembangan layanan pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu retensi dan pertumbuhan. Di sini ada pengembangan proposisi yang kemudian akan dikomunikasikan melalui outbound, terus di email ke pemasarannya,
Kemudian di manajemen customer, definisi strategi, dan program loyalitas dan personalisasi. Nah, di sini dia akan mensupport sebuah sistem, yaitu meningkatkan kinerja termasuk informasi manajemen analisis dari web dan analisis pelanggan. Yang selanjutnya, dia juga berhubungan antara operating proses itu tadi dengan pedoman desain dan prosedur operasi, dan dia juga menginfrastruktur teknikal dan termasuk dari manajemen pelayanan. Ini merupakan proses operasional dan manajemen pemasaran digital. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen pemasaran digital. Bagaimana proses manajemen dari pemasaran digital yang ada di sekitaran kita. Nah, di sini ada manajemen proses. Dia terbagi menjadi dua, yaitu strategi and planning, jadi strategi dan rencananya, dan managing dari relationship atau hubungannya. Yang pertama yaitu strategi and planning. Yang pertama, menciptakan inovasi dan penilaian dari visi teknologi. Yang kedua, analisis pasar dan pembatasan kompetitor. Yang ketiga, analisis dan pemodelan keuangan. Bagaimanakah sistem dari pemodelan keuangan? Nanti dia akan dianalisis dan pemodelan keuangannya seperti apa. Yang selanjutnya, dari strategi planning ini, mengetahui pengalaman customer untuk mengelola informasi dari konsumen. Seperti itu. Yang selanjutnya, perencanaan dan penganggaran tahunan. Jadi RAB ini ya, rancangan anggaran ini penting untuk strategi dan planning. Selanjutnya, perencanaan dan manajemen proyek dan perencanaan dari perusahaan semua akan dijadikan menjadi satu, menjadi strategi and planning. Selanjutnya, setelah di strategi dan planning, dia akan di managing relationship. Dia akan dihubung-hubungkan dengan proses yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu interfacing dengan manajemen senior, interfaceship dengan komunikasi pemasaran dan perusahaan. Yang selanjutnya, bagaimana dia menginterface dengan IT. Dan yang keempat, pendidikan, retensi, pengembangan, dan staff. Itu juga termasuk relationship ya. Mengelola hubungan eksternal dan menyeleksi manajemen vendor. Nah, yang selanjutnya yaitu mengelola perbaikan dan perubahan dari sebuah perusahaan. Itu merupakan proses operasional dan manajemen pemasaran dari digital. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki dari rencana pemasaran digital dalam konteks rencana lain. Nah, ini juga saling berhubungan ya. Yang pertama, yang paling mendukung itu yang pertama yaitu strategi perusahaan. Setelah strategi perusahaan dirancang, baru strategi pemasaran, kemudian berhubungan lagi dengan rencana untuk pasar atau merek yang berbeda. Jadi, kalau seumpama merek yang berbeda, maka kualitasnya juga akan berbeda. Setelah itu, direncanakan juga bagaimana komunikasi pemasarannya. Setelah itu, yang terakhir yaitu rencana dari pemasaran digital. Setelah ada rencana step-step tadi ya, dari strategi perusahaan, pemasaran, pasar, komunikasi pemasaran, sampai dengan rencana pemasaran digital, dia akan dijadikan step-step. Kalau sudah ketemu rencana pemasaran, baru dia akan disimulasikan menjadi IT strategi dan digital business strategi. Itu merupakan strategi pemasaran digital dalam konteks rencana lain. Oke, next. Nah, di sini ada pemasaran konten. Di situ ada awareness, purchase, emosional, dan rasional. Jadi di situ ada beberapa bagian yang bisa dilihat di layar. Di situ adalah matriks pemasaran dari konten. Oke, next. Di sini ada perencanaan strategi pemasaran digital dengan media sosial. Yang pertama yaitu merencanakan, terus memikat, mengubah, mengajak, memuaskan, dan mengukur. Setelah step-step itu disimulasikan, maka akan keluar dengan mengembangkan kerangka kerja pemasaran untuk berhasil. Selanjutnya next, terusnya
selesai baru. Maka akan ada strategi pemasaran digital yang sangat bagus di era modern sekarang. Oke. Di sini adalah kerangka kerja untuk perencanaan pemasaran digital. Next. Oke, di sini akan saya jelaskan tentang analisis dari situasi. Masukkan ke rencana pemasaran digital dari analisis situasi. Jadi situasi ini dia akan menggabungkan ya. Dia situasi ini akan menjabarkan dari digital marketing plan. Yang pertama yaitu situasi apakah yang mempengaruhi dari digital marketing plan ini? Yang pertama yaitu intermediary analisis. Yang kedua yaitu kompetitor analisis. Yang ketiga demand analysis. Yang keempat digital business strategi. Yang selanjutnya yaitu opportunity trade, sleep, dan yang terakhir yaitu resource analysis. Nah, situasi-situasi inilah yang mempengaruhi digital marketing plan. Kalau itu sudah dijabarkan, dia akan menjadi rumusan digital marketing plan. Bagaimanakah digital marketing plan yang sudah dirilis itu? Yang pertama yaitu situasi analis, digital marketing object, strategi for target market, dan lain sebagainya. Dia akan menjabarkan digital marketing plan dari bagian-bagian dari situasi di atas seperti itu. Oke, terima kasih karena presentasi saya sudah, maka akan dilanjutkan teman saya Pak Fahri. Monggo Pak Fahri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Kami akan mempresentasikan tentang SWOT analis dari sebuah e-bisnis. Yang pertama, kita akan menganalisis dari sisi strength, di mana dalam perusahaan ini ada beberapa parameter. Yang pertama, yang setelah kita uji melalui analisis SWOT, yang pertama yaitu existing brand, yang kedua existing customer base, yang ketiga existing distribution. Dari sisi weakness, kita ada berhasil mencari 5 parameter. Yang pertama brand perception, yang kedua intermediary use, yang ketiga teknologi skill, yang keempat cross channel support, dan yang kelima churn rate. Kemudian dari sisi opportunities ada 4 kategori. Yang pertama yaitu cross selling, yang kedua new market, yang ketiga new service, yang keempat alliance atau co-branding. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan strategis agar penjualan dapat berlangsung dengan baik dan lancar? Yang pertama ada SEO strategis, yang dengan cara bagaimana? Yang pertama migrate customer to web strategy. Ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah bagus di Indonesia ya. Seperti perusahaan marketplace ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, di mana mereka sudah melakukan transaksi via web. Yang kedua, refine customer contact strategy across 6 customer life cycle or commitment segmentation. Jadi ini sama juga ya, arahnya ke penjualan berbasis web. Yang ketiga, partnership strategi. Nah, kemudian yang keempat, launch new web base. Ya, ini sudah sepertinya arahnya ke online base semua ya, ke web base semua. Jadi untuk saat ini, untuk meningkatkan penjualan yang paling bagus, ya kita harus melakukan online marketing dengan salah satunya memaksimalkan e-bisnis yang ada. Kemudian bagaimana cara meningkatkan strength, weakness, opportunities dari sebuah perusahaan dari sisi strategis, yaitu memaksimalkan kekuatan yang ada untuk menjadi lebih baik untuk mengcounter penjualan dan strategi daripada perusahaan. Yang pertama yaitu dengan counter mediated strategy atau create or acquire. Yang kedua, search marketing acquisition strategy, ya kita mencari cara-cara baru untuk melakukan akuisisi atau melakukan penjualan terbaik dari sebuah produk yang akan kita pasarkan. Yang ketiga, affiliated based acquisition strategy. Jadi kita melakukan afiliasi, artinya kita melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan penguatan dari sisi penjualan ataupun strategi daripada perusahaan. Yang kemudian, refine customer contact, artinya kita melakukan kontak terhadap customer, bisa melalui promosi dan lain sebagainya, bisa melalui email maupun web dan sebagainya.
Kemudian dari sisi trade, kita ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu dari sisi customer choice atau price, yang kedua dari new entrants, yang ketiga dari new competitive product, yang keempat dari channel conflict, yang kelima dari social network. Bagaimana caranya untuk meningkatkan atau untuk agar perusahaan dapat melakukan strategi penjualan ataupun strategi marketing dengan baik? Yang pertama dengan introduce new internet atau only product ya. Yang kedua add value to web service. Kemudian yang ketiga partner with complementary brands. Yang keempat create own social network. Artinya dari sini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan e-bisnis dalam perusahaan sangatlah penting di zaman era industri 4.0 seperti ini. Kemudian dari WT strategis ada beberapa poin juga yang dapat kita gunakan untuk melakukan kebijakan atau untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama, differential online pricing strategi. Jadi kita harus mempunyai harga yang kompetitif dalam melakukan penjualan online. Yang kedua, acquire atau create pure play company with lower cost base. Kemudian yang ketiga, customer engagement strategi to increase conversion. Yang keempat, online reputation management strategi. Jadi harga yang kompetitif dalam sebuah e-bisnis atau sebuah e-commerce itu sangat penting. Ya, kita bisa melakukan gimmick-gimmick tertentu seperti kita membuat semacam kode produk ataupun semacam kayak challenge tertentu agar konsumen kita bisa tertarik dengan produk yang kita jual. Next, kemudian ada analisis dari kami mengenai beberapa demand tentang e-bisnis. Yang pertama yaitu berapa persentase pelanggan yang memiliki akses internet. Terus yang kedua, berapa persentase yang melakukan pembelian dari responden yang memiliki akses internet tersebut terhadap e-bisnis kita. Kemudian yang ketiga, berapa persentase pelanggan yang dipersiapkan untuk membeli produk khusus yang ada secara online. Kemudian yang selanjutnya, berapa persentase pelanggan dengan akses internet yang tidak siap untuk membeli secara online. Dan kemudian yang terakhir, berapa popularitas perangkat e-bisnis atau web e-bisnis terhadap aktivitas pelanggan. Dan dari hasil penelitian ternyata dapat dibuktikan ada dua kategori dari demand. Yang pertama dari organizational market dan consumer market. Dari sisi internet access, ada sekitar 80% dari organizational market yang sudah memiliki akses internet. Kemudian dari internet access dari sisi consumer market, terdapat sekitar 40-60% dari responden sudah memiliki internet access. Dari purchase influence, ternyata dari organizational market ada sekitar 40% responden. Kemudian dari consumer market ada visit set, kemudian purchase influence sekitar 20-40%. Demikian seterusnya sudah ditampilkan di dalam slide. Next adalah kompetitor analisis. Jadi kita menganalisa kompetitor dari sisi bisnis service-nya, kemudian dari sisi online service-nya, dan kemudian strategi pemenangannya dari kompetitor tersebut. Perspektif yang akan dilakukan ketika benchmarks kepada kompetitor. Yang pertama adalah review kemampuan internal. Yang kedua dari proporsi inti melalui branding ke proporsi online. Kemudian dari aspek kualitatif hingga ke kuantitatif. Kemudian dari aspek cara menarik pelanggan. Kemudian dari aspek cara finansial dan non finansial dan lain sebagainya.
Salah satu contoh untuk benchmark comparison yaitu ada di slide tersebut. Yang pertama, yang paling tinggi dari sisi surfing di media tadi Siemens. Siemens mempunyai nilai 28 dari sisi surfing di media. Kemudian disusul dengan AstraZeneca ya. AstraZeneca ada 27. Kemudian dari sisi message ada Royal Dutch Shell. Kemudian dari sisi surfing society ada BP. Dari sisi surfing customer ada Nokia. Dari sisi kontak ada Total. Dari sisi kontak juga ada IBM. Kemudian dari surfing investor ada IBM. Kemudian dari surfing job seeker ada UBS. Ada objective setting. Di sini ada tabel the relationship objective strategies and performance indicator for a B2B company in order of priority. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama objektif yang terisi yang isinya acquisition objective acquire new online customer this financial year. Ini artinya kita melakukan akuisisi terhadap beberapa pelanggan yang potensial untuk meningkatkan performansi dari produk kita. Kemudian yang kedua, acquisition or conversion objective migrate of existing customer to using online paperless. Jadi kita meningkatkan dari sisi paperless menuju online. Nah, itu sangat sangat mendukung proses penjualan dan proses marketing kita di era 4.0 seperti ini, apalagi sekarang kita banyak orang lagi work from home. Nah, ini salah satu kemudahan yang dimiliki kita untuk memasarkan produk kita melalui online. Kemudian yang ketiga, conversion objective increase the average order value of online sales. Nah, ini juga sama kaitannya dengan online sales. Kemudian untuk selanjutnya, setelah tadi kita melakukan sharing bagaimana tentang meningkatkan growth di perusahaan, ini adalah lanjutannya juga tentang objective setting terhadap perusahaan kita. Intinya pada perusahaan kita saat ini dituntut untuk online, dari sisi paperless menjadi online, kemudian dari sisi penjualan juga, dari cara menarik konsumer dan juga cara melakukan gimmick kepada pelanggan. Kemudian objective setting ORC di sini dijelaskan tentang hasil asesmen dari future online promotion contribution and online revenue for B2B company for product Europe. Jadi di sini ada online promotion, ada online service contribution, juga ada online revenue contribution. Online promotion contribution ini yang berada di garis biru, kemudian yang di garis hijau ini adalah online service contribution. Kemudian yang di garis merah adalah online revenue contribution. Nah, ini dari sini dapat kita lihat bagaimana hasil asesmennya, dan kemudian nanti kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana cara meningkatkan growth bisnis kita. Mungkin demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bagian yang akan dibahas dari tabel ini. Yang pertama, balance scorecard sektor. Di dalamnya membahas tentang hasil keuangan atau business value. Adapun efisiensi yang dihasilkan, yang pertama adalah channel cost, yang kedua adalah channel profitability, dan efektivitas yang dihasilkan yaitu yang pertama online contribution direct, yang kedua adalah online kontribusi indirect atau kontribusi online tidak langsung, dan yang ketiga adalah kontribusi laba. Bagian kedua dari balance scorecard sektor yaitu nilai pelanggan atau consumer value. Efisiensi yang dihasilkan adalah yang pertama jangkauan online, yang kedua adalah biaya perolehan atau biaya penjualan, yang ketiga kecenderungan pelanggan. Efektivitas yang dihasilkan dari nilai pelanggan yang pertama yaitu penjualan, yang kedua adalah penjualan per pelanggan, yang ketiga
pelanggan baru, kemudian yang keempat pangsa pasar online, kemudian yang kelima peringkat kepuasan pelanggan, dan yang keenam adalah indeks loyalitas pelanggan. Bahasan yang ketiga dari balance scorecard sektor yaitu proses operasional. Di dalam proses operasional ini, efisiensi yang dihasilkan yang pertama yaitu tingkat konversi, kemudian yang kedua adalah nilai persamaan rata-rata, kemudian yang ketiga adalah daftar ukuran dan kualitas, yang keempat adalah persentase email aktif. Nah, efektivitas yang dihasilkan dari proses operasional ini yang pertama adalah waktu pemenuhan, yang kedua adalah mendukung waktu respon. Bagian keempat dari balance scorecard sektor yaitu tentang inovasi dan pembelajaran. Di dalamnya termuat orang dan pengetahuan, di mana efisiensi yang dihasilkan dari inovasi dan pembelajaran ini yaitu pendekatan baru diuji, kemudian edukasi e-marketing internal, kemudian yang ketiga adalah efektivitas yang dihasilkan adalah pendekatan baru dikerahkan, kemudian ulasan penilaian kinerja. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang goal setting atau penetapan tujuan. Yang pertama, efektivitas bisnis. Di dalam aktivitas bisnis ini kita akan melihat di mana ada kontribusi situs terhadap pendapatan, kemudian profitabilitas dan indikasi misi perusahaan untuk situs tersebut, dan juga di dalamnya memuat biaya produksi dan pembaharuan situs juga akan ditinjau, yaitu bagian dari analisis biaya dan manfaat. Bagian kedua dari penetapan tujuan yaitu efektivitas pemasaran yang memuat tentang langkah-langkah yang meliputi tentang peran penjualan, penyimpanan, saham, peningkatan, dan loyalitas merek. Bagian ketiga dari penetapan tujuan yaitu pelayanan pelanggan. Di dalamnya memuat tentang langkah-langkah yang akan dinilai untuk masing-masing lini produk yang berbeda yang dikirimkan melalui situs web, dan cara penggunaan elemen-elemen bauran pemasaran juga akan ditinjau. Bagian selanjutnya dari penetapan tujuan yaitu pengaturan sasaran. Di dalamnya memuat tentang efektivitas internet, langkah-langkah spesifik yang digunakan untuk menilai cara penggunaan situs web dan karakteristik audiens. Langkah-langkah tersebut termasuk istilah spesialis seperti klik dan tayang halaman yang dikumpulkan dari file log, dan juga teknik yang lebih khas seperti group focus dan kuesioner untuk pelanggan yang sudah ada. Dari sudut pandang pemasaran, seberapa jelas proposisi nilai situs bagi pelanggan harus diperhatikan. Saya Zahra akan melanjutkan presentasi bagian karakteristik komunikasi, media digital, dan juga media tradisional seperti TV, radio, dan media cetak. Untuk perbedaan karakteristik akan dibahas menjadi 6 bagian, seperti yang dapat dibaca di layar. Karakteristik pertama adalah interactivity, yaitu interaksi di antara perusahaan dan customer. Terdapat 2 jenis, yang pertama adalah push communication, di mana perusahaan memberikan konten-konten secara sepihak kepada customer, dan baru setelah itu customer dapat memberikan respon. Sedangkan jenis kedua adalah pull communication, yang dapat terjadi di komunikasi digital, di mana customer dapat mencari informasi dari perusahaan dengan secara mandiri dengan cara melakukan browsing. Karakteristik kedua dan ketiga berkaitan dengan erat. Kita bahas yang ketiga dulu. Seperti yang dapat dilihat di layar, konten-konten yang diberikan pada media tradisional itu semuanya sama dan seragam. Tetapi pada media digital, konten-konten tersebut dapat disesuaikan dengan kelompok-kelompok customer tertentu, sesuai dengan kebiasaan mereka dan juga ketertarikan mereka atas produk-produk tertentu. Untuk melakukan penyesuaian ini dibutuhkan intelligence ataupun pengetahuan tentang customer tersebut. Dalam media digital, pengetahuan itu didapatkan dari feedback questionnaire ataupun clickstream behavior. Karakteristik keempat membahas tentang integrasi dari channel-channel yang digunakan oleh perusahaan untuk meraih customer-nya.
Seperti yang dapat dilihat di layar, ada banyak channel yang dapat digunakan, mulai dari pihak ketiga, web, email, dan lain-lainnya. Dalam media digital terdapat dua channel yang digunakan, yaitu offline dan online. Trennya saat ini adalah kebanyakan customer menggunakan mixed mode buying ataupun channel switching, di mana customer tersebut tidak menggunakan satu channel saja, offline saja ataupun online saja, tetapi mereka dapat beralih ke metode yang lainnya di tengah proses transaksi. Di sini diperlihatkan 5 jenis alternatif yang dapat terjadi. Saya akan jelaskan yang nomor 1 saja. Di sini customernya itu melakukan proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk secara online. Jadi misalnya dia melakukan browsing tentang suatu produk yang dia inginkan. Lalu setelah mendapatkan informasi yang cukup, dia pergi ke toko fisik atau offline store untuk membeli produk tersebut dan menyelesaikan transaksinya secara offline. Untuk karakteristik yang kelima adalah industry restructuring. Ini berkenaan dengan pentingnya perusahaan untuk memilih pihak ketiga yang dia ajak bekerja sama untuk meraih customer-nya. Karakteristik yang keenam adalah independence of location. Ini berkenaan dengan resiko konflik channel, di mana saat suatu perusahaan sudah memiliki distributor atau agen-agen offline, lalu dia memutuskan untuk membuka toko online, channel online, kemungkinan konflik dengan distributor itu dapat terjadi. Bisa saja distributor atau agen ini merasa terancam kedudukannya dengan adanya toko online tersebut, sehingga mereka akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Konsep long tail ini menjelaskan tentang teori popularitas, di mana produk yang menempati tingkat popularitas kedua hanya memiliki setengah dari tingkat popularitas produk yang menempati posisi pertama. Lalu produk yang menempati posisi ketiga hanya memiliki sepertiga dari tingkat popularitas produk yang menempati posisi kedua, dan seterusnya hingga grafik yang ditunjukkan menyerupai ekor yang panjang. Peran dari konsep long tail ini dalam penentuan taktik dapat dijelaskan dengan mengambil contoh Amazon atau online retailer yang menjual berbagai macam produk, salah satunya adalah buku. Dalam indeks popularitasnya, terdapat 1 juta judul buku yang didaftar di Amazon. Jika dibandingkan dengan offline store hanya dapat menampung 100.000 judul buku di dalam gedungnya. Tentu saja dengan keterbatasan tersebut, offline store hanya mau menempatkan 100.000 buku dengan popularitas yang paling tinggi. Ini tentu saja menjadi keunggulan bagi Amazon, karena Amazon dapat menjual buku-buku yang tidak populer yang tidak dijual secara offline. Sehingga Amazon dapat menaikkan harga buku-buku yang langka tersebut dan pada akhirnya menyumbangkan pendapatan sebesar 40% dari produk buku kepada Amazon. Tentu saja itu adalah jumlah yang cukup besar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada beberapa variasi pilihan untuk mengembangkan strategi pemasaran secara online. Yang pertama adalah extend produk, yang kedua adalah content produk, yang ketiga adalah customization produk, dan yang keempat adalah bundling. Bundling di sini diartikan sebagai suatu paket dalam pemasaran atau pelayanannya. Sebagai contoh, di suatu PT XYZ adalah perusahaan yang berkembang di sektor pelayanan pariwisata atau jasa pariwisata. Di situ terdapat beberapa paket. Jika pelanggan bersedia untuk mengambil atau memilih paket itu tadi. Contoh, dia mau memilih paket liburan ke Singapura. Di situ sudah ada beberapa paketnya, mulai dari penginapan di hotel, terus perjalanan tiket pesawatnya, terus perjalanan lokalnya seperti penyewaan mobilnya, makannya, dan akomodasi lainnya. Ya, implikasi selanjutnya atau elemen selanjutnya adalah new pricing option atau pilihan selanjutnya, pilihan yang baru.
Nah, di dalamnya itu ada fungsi yang terkandung. Yang pertama adalah dynamic pricing dan yang kedua adalah aggregate buying. Nah, dynamic pricing sendiri mengerti harga yang sangat terjangkau. Jelas-jelas harga yang mudah dijangkau dari berbagai kalangan atau dari sasaran yang dituju. Misalnya adalah produk tiket pesawat atau dari produk promo sepatu yang mudah dibeli seperti itu. Yang selanjutnya adalah aggregate buying atau penetapan harga tertentu dengan kalangan perekonomian tertentu. Lah, di sini diartikan adalah penetapan harga sesuai dengan permintaan barang. Misalnya barang itu mau dituju untuk kalangan apa. Nah, kalau misalnya untuk kalangan murah juga harus maksudnya untuk kalangan yang menengah ke bawah juga harus ditentukan dong harganya, jangan terlalu mahal. Nah, untuk kalangan yang menengah ke atas juga harganya juga ditetapkan jangan terlalu murah, karena bila tertukar itu akan berdampak cukup serius sih bagi perkembangan suatu produk tadi atau kelakuan, bukan kelakuan apa ya, kelarisan, laris apa enggak sih produk itu tadi. Nah, kalau misalnya ketukar, misalnya kayak gini, produk itu tadi ditujukan untuk menengah ke bawah, tapi yang ditentukan harganya sangat tinggi, lah mana mungkin mereka bisa membelinya seperti itu. Nah, sebaliknya jika misalnya yang dituju adalah menengah ke atas dengan harga yang sangat murah, ya mana mau mereka beli. Contohnya saja mereka mau beli alat setrika yang fungsinya sangat andalan banget, bisa setrikanya itu bisa nyemprot sendiri tanpa dipegang, setrikanya itu bisa nyetrika sendiri tanpa dipegang, tapi harganya cuman 10.000 lah. Mereka itu kan pasti mikir-mikir kalau misalnya mau beli, loh beneran tak ini setrikanya sangat canggih, loh beneran tahu apa iki yang dijual bukan bahan bekas, barang bekas, atau bukan barang yang KW atau bukan penipuan seperti itu, akan menimbulkan negatif thinking itu sih. Nah, selanjutnya adalah alternative pricing struktur polis atau alternatif dalam penetapan harga tadi yang bisa ditentukan. Nah, di dalamnya itu tadi ada payment per use atau penetapan dari suatu barang itu tadi. Nah, selanjutnya ada rental of fixed cost atau penetapan dari suatu barang, penetapan harga. Jadi kalau misalnya dengan kualitas segini yang dituju adalah kalangan menengah ke bawah, yang ditetapkan ya segitu gitu, nggak akan berubah seperti itu. Terus ada lagi add-on and extra service. Nah, di sini adalah add-on adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan itu tadi, layanan apa yang diberikan tadi oleh perusahaan itu ke pelanggannya seperti itu. Terus yang ketiga adalah garansi kebijakan dari suatu produk yang ingin dijual. Terus yang selanjutnya adalah refund policy. Nah, ini refund policy adalah seperti garansi itu juga sih. Jadi kalau misalnya barang itu rusak atau berkurang, pasti nanti kita menetapkan pengembalian beberapa persen dari harga kayak gitu. Terus yang keempat adalah order cancel term atau pemesanan ketentuan pembatalan seperti itu. Di sini ada kurva untuk elastisitas suatu produk. Elastisitas harga suatu produk ini tadi digunakan untuk menilai sejauh mana sih perubahan harga akan mempengaruhi ends permintaan produk. Yang seperti saya jelaskan tadi, produk menentukan harganya, harga menentukan suatu produk untuk suatu keberhasilannya. Dalam hal ini dihitung sebagai perubahan kuantitas yang dinyatakan sebagai persentase dibagi dengan perubahan harga sebagai persentasenya. Entitas harga yang diperhitungkan
Berbeda dari permintaan di mana mereka berada pada kontinum selera konsumen dari yang relatif tidak berbeda, membuat komoditas menjadi barang mewah, produk yang sangat berbeda, di mana persepsi merek itu penting. Perubahan harga, elastisitas harga untuk produk umumnya digambarkan sebagai elastis koefisien. Seperti pada kurva ini menunjukkan price elastis dengan koefisien elastisitasnya atau elastisitas harganya lebih dari 1 dan koefisien elastis harga kurang dari 1. Nah, kita bahas dulu dari elastisitas koefisien harga lebih dari 1 terlebih dahulu ya. Di sini persentase perubahan kuantitas yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Dalam permintaan elastis kurva bisa dilihat permintaan relatif rendah dan kenaikan persentase kecil dalam arahan harga untuk mengurangi pendapatan. Pada saldo keseluruhan, ketika harga dinaikkan, total ref beberapa persisten atau pengecer jatuh karena kenaikan pendapatan tidak memberikan kompetensi untuk turunnya permintaan, dan ketika harga tersebut diturunkan, total pendapatan pun naik. Seperti itu. Dalam hal ini, karena pendapatan dari pelanggan tambahan mengkompensasikan pendapatan dari penurunan harga tersebut, dapat kita lihat kurva yang ada pada slide ini, kurva lebih dari 1 yang menunjukkan permintaan relatif elastis pada angka harga 1,67. Nah, selanjutnya adalah elastisitas koefisien lebih dari 1. Tadi kita udah bahas, dan sekarang yang kita bahas adalah kurang dari 1. Di sini persentase dapat kita lihat perubahan jumlah yang diminta persentase lebih kecil dari perubahan harga. Inelastik permintaan, kurva permintaan relatif curam. Jadi garisnya itu relatif curam banget. Dan presentasi kenaikan kecil harga yang ini menyebabkan sedikit penurunan permintaan. Saldo pendapatan keseluruhan meningkat sehingga harga naik dan turun saat harga turun. Nah, di kurva ini menunjukkan permintaan untuk produk yang relatif tidak elastis. Di sini ditunjukkan elastisitas harganya mencapai 0,3125, sangat kecil banget. Ya, implikasi dari internet selanjutnya. Internet itu adalah suatu media yang sangat luas, global, dan mendunia. Jaringannya pun sangat luas. Apalagi dalam segi pemasaran pun sangat menguntungkan. Namun itu berpengaruh pada barang jadi atau stok barang yang secara alami. Misalnya aja pembuatan sepatu dari bahan karet. Kalau misalnya bahan karet itu tadi dipasarkan, mungkin sekarang dalam bentuk atau cadangan bahan bakunya melimpah, tapi suatu saat pasti akan mengalami suatu penurunan. Ini adalah faktor yang menjadi seperti faktor sulitnya kalau misalnya memiliki atau memilih barang yang mengalami ketersediaan terbatas itu tadi, karena tergantung dan terpengaruh oleh bahan bakunya sendiri. Terus yang kedua itu tadi dari segi harganya. Kalau misalnya harganya naik, berarti bahan bakunya dalam keadaan yang tidak stabil atau bahan bakunya berkurang, mengakibatkan produk yang kita hasilkan juga akan berimbas lebih mahal dari sebelumnya. Seperti itu.
Selanjutnya adalah faktor jaringan, mungkin jaringan telepon. Misal kalau misalnya tadi produk sepatu tadi, untuk stoknya pun kita komunikasinya juga terhubung oleh telepon media. Nah, kalau misalnya itu tadi mengalami gangguan atau mungkin pulsanya habis, misalnya jaringannya agak lemot atau error, itu juga mempengaruhi dari segi bahan baku itu tadi, ketersediaan bahan baku itu tadi mengalami keterlambatan seperti itu. Dari itu tadi para pelaku usaha ini tadi, pengembang usaha ini tadi memikirkan cara atau memikirkan produk lainnya, produk apa sih yang sebagai andalan tapi bahan bakunya tidak akan habis seperti itu. Nah, dari itu tercetuslah produk yang bisa digunakan kapan saja, di mana saja, mudah, murah seperti itu. Contohnya adalah pelayanan musik online. Bisa kita ambil contoh seperti Sporty ini tadi adalah jasa untuk customer atau pelanggan menikmati musik yang dia inginkan tanpa harus susah-susah, tanpa harus terkompres secara lama, dengan kualitas musik yang sangat oke banget, sangat bagus. Nah, dari sini mereka dapat menikmatinya dengan harga yang cukup murah, tanpa gangguan internet dan tanpa masalah apapun. Contohnya seperti itu. Jadi produknya lebih condong ke digital karena efek dari masalah-masalah yang ada tadi. Adalah elemen dari promosi itu sendiri. Nah, elemen dari promosi ini tadi berjumlah 10 elemen. Nah, 10 elemen ini seharusnya harus wajib diperhatikan dan diterapkan untuk pemasaran ataupun strategi pemasaran baik secara online maupun offline. Yang pertama adalah advertising atau promosi. Lah, promosi ini harus digencarkan atau digalakkan, karena dengan adanya promosi itu tadi masyarakat akan mengetahui tentang produk yang kita produksi atau kita jual seperti itu. Lah, yang kedua adalah penjualannya sendiri. Lah, di sini harus ada penjualan atau selling. Terus yang ketiga adalah sales promosi atau sales penjualan. Nah, dari promosi ini tadi harus ada sales yang atau SDM yang menjualkan, yang melakukan penjualan itu tadi ke toko-toko, ke outlet seperti itu, atau ke media sosial gitu. Yang keempat adalah public relation atau PR. Lah, public relation ini sangat penting banget, karena public relation ini adalah citra dari suatu produk ini tadi. Kalau tidak ada prinsip public relation ini tadi, pelaku usaha tidak akan memperhatikan citra terhadap produknya. Nah, public relation ini harus dibangun, karena dari sini produk baik atau buruknya suatu produk dapat ditentukan dari public relation ini. Terus selanjutnya adalah sponsorship. Terus selanjutnya yang keenam adalah direct mail, adalah seperti kontak person gitu. Jadi kalau ada keluhan, ada pelanggan, ada keluhan, ada seperti masalah, bisa melalui direct mail seperti itu. Nah, setiap produk yang atau setiap perusahaan yang memasarkan produk harus ada direct mail seperti itu. Terus ada pameran atau exhibition.
Terus ada merchandising atau barang dagangan. Jangan sampai kalau misalnya perusahaan melakukan promosi terhadap barang dagangan tersebut, tapi ternyata ketika ada pelanggan yang ingin membeli, stoknya terbatas ataupun stoknya habis. Jangan sampai. Jadi kalau misalnya kita melakukan promosi, jadi stoknya juga harus full terus, harus tersedia terus, sehingga tidak mengakibatkan kekecewaan dari pelanggan sendiri, seperti itu. Terus yang ke-9 adalah packaging. Lah, packaging ini sangat perlu diperhatikan dalam pengenalan produk dalam langkah awal, karena dari packaging ini pertama kali produk itu dilihat. Dari packaging ini suatu customer akan semakin yakin gitu. Jadi kalau kita bikin packaging juga jangan asal-asalan, karena kalau asal-asalan pasti customer juga akan memikirkan, loh ini loh barang yang kayaknya fungsinya itu multifungsi banget, tapi kok packagingnya kok kok sederhana banget, kayak tidak ada keterangan, tidak ada informasi lebih lanjut, ataupun desain yang sangat minim atau yang sangat asal-asalan. Lah ini akan menimbulkan citra yang buruk seperti itu. Jadi jangan sampai, kalau misalnya ada produk yang ingin dipasarkan, produknya juga harus selalu dalam keadaan baik dan kemasan juga harus oke. Terus yang ke-10 ada word of mouth atau informasi yang datanya dari mulut ke mulut. Lah ini adalah yang intinya kayak finalnya seperti itu. Kalau misalnya kita mendengarkan orang menginformasikan produk kita dari mulut ke mulut, itu berarti produk kita sudah sangat terkenal atau sudah dikenal oleh masyarakat luas gitu. Misal kalau misalnya kita mau beli suatu TV, lah misal saya bertanya kepada orang, atau saya ditanya oleh suatu teman saya, TV yang bagus itu merek apa sih? TV yang bagus dengan kualitas yang oke itu merek apa sih? Saya akan merekomendasikan, TV yang bagus itu merek XYZ. Itu karena ya fiturnya itu lengkap banget, ada gamenya, ada musiknya, bisa di setel atau dikonektivitaskan ke YouTube, seperti itulah. Dengan itu berarti produk kita secara garis besar sukses di pasaran, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pilihan online mix. Selanjutnya adalah dari people, proses, dan physical. Service dari people sendiri adalah orang yang melakukan pemasaran itu tadi. Orang yang melakukan pemasaran produk haruslah aktif merespon suatu pembeli, aktif dalam memasarkan produk, seperti itu. Yang kedua adalah prosesnya. Nah, prosesnya ini adalah change process for service. Nah, di sini pelaku usaha atau perusahaan harus menerapkan strategi pelayanan gitu, harus menetapkan itu terlebih dahulu. Jangan sampai kalau misalnya ada customer yang ingin membeli tapi pelayanannya nggak oke, jangan sampai, itu akan membuat citra yang sangat buruk juga. Yang ketiga ada physical evidence. Ya, ini adalah bukti nyata ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli suatu produk, pasti kita akan searching atau akan mencari info selengkapnya tentang bukti-bukti atau testimoni nyata dari pelanggan-pelanggan sebelum kita, karena ya nggak bisa dipungkiri karena pelanggan atau kita nggak mau salah beli untuk produk yang akan kita nikmati nanti. Lah di sini strategi pemasarannya dan penyedia jasa atau sales promosinya juga harus oke dalam memberikan bukti-bukti. Jangan sampai pelanggan kecewa dan memikirkan hal-hal yang negatif
Jangan sampai berpikiran kalau ini produk yang multifungsi tapi ternyata buktinya tidak nyata atau bisa menimbulkan hoax. Lah, yang selanjutnya adalah branding. Branding ini adalah merek suatu produk. Merek suatu produk ini juga sangat ditentukan atau sangat branding ini sangat sebagai ujung tombak sih, kalau saya pikir itu sebagai ujung tombak. Selain packaging ya, branding juga adalah sebagai ujung tombak suatu produk, karena branding adalah ya nama suatu produk itu tadi lah. Usahakan kalau misalnya kita menentukan suatu branding tadi, brandingnya atau nama suatu produk itu tadi harus simpel, jangan terlalu susah, dan memiliki inovasi atau visi misi yang unik dan mudah diingat. Jadi ketika pelanggan atau ketika orang menyebutkan produk HP apa yang sangat populer dan sangat oke, badai dari segi kamera ataupun performa, pasti mereka akan menyebutkan dengan nama yang mudah, seperti yang paling susah itu, yang paling kece itu adalah produk AB gitu. Dengan produk AB itu tadi dilihat, produk AB itu ini, terus simbolnya itu ini, logonya itu seperti ini. Jadi simbol, logo, dan kandungan dari dari merek produk itu tadi yang mudah diingat oleh pelanggan. Di sini menentukan keberhasilan dari jangka panjang suatu produk itu. Selanjutnya adalah branding from alternative perspective atau faktor alternatif brand dari pemasaran produk itu tadi secara tradisional maupun online. Nah, di sini kita bisa lihat. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari segi tradisional dulu ya, ada price premium, ada status function atau loyalty yang kita berikan kepada pelanggan, ada perceived quality, terus selanjutnya ada leadership popularity, ada perceived value, terus ada brand personality, ada organisasi association, ada brand awareness, ada market share, dan ada market price dan distributor preference. Lah, dari segi online-nya, pemasaran online-nya juga harus diperhatikan. Ada online brand experience, ada interactivity, ada customization, ada relevance, ada set design. Nah, set design ini sangat diperlukan banget untuk produk, untuk pengenalan produk secara online, seperti itu. Ada customer service. Nah, di sini seperti disebutkan di penjelasan saya sebelumnya, harus ada customer service atau hotline untuk melayani pelanggan setiap waktu jika ada pelanggan. Ada order fulfillment, ada quality of brand relationship, ada communication. Nah, ini diperhatikan juga communication, dan ada website launch. Nah, di sini website launch ini juga penting banget untuk branding from alternative perspective, seperti itu. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video dari kelompok kami. Jangan lupa di subscribe, like, and share Guru Pembelajar, karena ini channel saya yang baru. Oke, terima kasih buat Bapak Mujahidin ya, karena sudah memberi saya kesempatan untuk membuat sebuah video ini. Oke, saya mewakili kelompok 8. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.